Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohma, salah satu pengajar di SMK Negeri 2 Pasuruan. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan gaya kepemimpinan transformatif dengan mengadakan diskusi terbuka antara staf dan guru. Menerapkan gaya kepemimpinan transformatif. Seperti apa sih bentuknya ya? Nah, di sini saya akan coba membahas satu persatu tentang kepemimpinan transformatif tersebut. Oke, Bapak Ibu, pada bagian yang pertama kita akan membahas gaya kepemimpinan transformatif yang seperti apa ya. Gaya kepemimpinan transformatif itu bisa diartikan bahwa seorang pemimpin, baik itu pada suatu perusahaan atau suatu organisasi yang biasanya memiliki cara yang berbeda-beda dalam memimpin suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dan gaya kepemimpinan transformasional ini adalah salah satunya. Jadi seperti apa? Apa itu gaya kepemimpinan transformasional itu? Gaya kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan cara memberdayakan karyawannya yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat bekerja sama mewujudkan visi dan misi perusahaan. Tentunya Bapak Ibu ingat bahwasanya visi yang ada di suatu perusahaan atau di suatu organisasi. Nah, kalau kita berbicara tentang sekolah berarti dalam satu sekolah tersebut, visi yang dibuat itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pemimpin sekolah, manajemen, dan warga sekolah. Kemudian dari visi ini muncullah misi dan kesemuanya ini akan kita wujudkan secara bersama-sama. Jadi memberdayakan karyawan, keseluruhan warga sekolah bersama-sama kita mewujudkannya. Secara definisi kepemimpinan ini merujuk pada bentuk nilai, keyakinan, dan kebutuhan yang termasuk di dalamnya adalah perubahan sebagai bentuk terobosan baru. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke. Bagaimana sih karakteristik gaya kepemimpinan transformasional itu? Nah, di sini ada beberapa. Ada 7 karakteristik dari gaya kepemimpinan transformasional itu. Menurut Bernard, ini salah satu ahli dalam dunia kepemimpinan. Yang pertama adalah memiliki nilai integritas dan keadilan. Yang paling utama Bapak Ibu ya, integritas, keadilan, justice. Kalau kita nggak adil nanti semuanya akan kacau. Kita pilih kasih dengan momennya kita hanya perhatian dengan salah satu anak buah kita, yang lainnya enggak, ini akan menimbulkan suatu kecemburuan. Kalau sudah cemburu, mereka iri-irian ya, ini kerjanya tidak akan bagus. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus membedakan satu dengan yang lainnya. Kita pandang semuanya adalah sama. Oke, yang kedua Bapak Ibu, memiliki visi atau tujuan yang jelas. Dan saya sebutkan tadi di awal bahwasanya visi yang dibuat itu tentunya hasil diskusi, hasil koordinasi, hasil rundingan dari kita, pemimpin, kemudian manajemen sekolah dan semua warga sekolah itu dalam satu organisasi atau satu sekolah. Kalau dalam perusahaan ya tentunya sama, pimpinan dengan staf-stafnya, manajemen, kemudian dengan para karyawannya, kurang lebih seperti itu nih Bapak Ibu. Yang ketiga, memiliki harapan tinggi. Kita harus mempunyai harapan yang tinggi. Positive thinking ya. Kita nggak boleh memikirnya hal-hal yang posesif, enggak. Walaupun kita tetap mencadangkan itu, tapi semuanya yang utama adalah kita memiliki harapan yang tinggi atas keberhasilan apa yang kita lakukan. Yang keempat, bisa memotivasi orang lain agar orang lain ini tergerak atau bisa mengikuti apa yang kita lakukan sesuai dengan simbolnya guru penggerak Bapak Ibu. Tergerak, bergerak dan bisa menggerakkan orang lain. Yang kelima, memberikan dukungan, pengakuan dan penghargaan. Jadi apabila ada anak buah kita atau karyawan kalau dalam satu perusahaan atau kalau guru itu ada guru yang
mempunyai ide-ide cemerlang, brilian, itu kita berikan dukungan. Kalau sudah berhasil kita berikan pengakuan. Nah, kalau sudah berhasil lagi kita memberikan reward atau penghargaan. Yang keenam Bapak Ibu, kita menimbulkan ikatan emosional. Karena kita merupakan satu keluarga nih Bapak Ibu. Ingat dalam satu dunia kerja, dalam dunia kerja, sebagian besar waktu kita memang kita ada di dunia kerja nih Bapak Ibu. Jadi coba kita ada ikatan emosionalnya. Kalau salah satu dari kita ada yang berhasil, kita juga ikut seneng. Jangan bisa memotivasi kita, jangan tambah kita merasa iri, dengki, kemudian menghujat, enggak seperti itu. Tapi kita dari teman kita yang berhasil, dari salah satu anggota kita yang berhasil, kita memberikan dukungan, support, ya, pengakuan, penghargaan, sehingga orang lain pun akan terinspirasi, termotivasi gitu ya tadi ya. Ada bagian yang penting, memotivasi agar termotivasi. Bagaimana cara seorang pemimpin itu bisa memotivasi dari apa yang dia hasilkan oleh orang lain. Bagi Bapak Ibu yang terakhir adalah membuat orang bekerja melampaui kepentingan pribadi. Kita harus menanamkan hal seperti itu. Memang ini agak berat Bapak Ibu, beda dengan omongan ya. Tapi kita coba menanamkan. Kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Ngarso sung tulodo. Kita memberikan contoh. Jangan hanya ngomong tapi kita sendiri tidak melakukan. Nah, kalau yang seperti itu memang nanti akan alah ngomong tok itu ya. Kalau bisa kita talk less do more, banyak kerjanya, nggak banyak ngomong, tapi hasil kita tunjukkan. Ketika ada orang lain menyepelekan kita, jangan kita malah emosi marah atau apapun kita ikut menghus, enggak. Kita bungkam mulut-mulut mereka yang pernah menghina kita dengan pencapaian besar yang kita bisa raih. Gitu. Ini malah keren sekali Bapak Ibu ya, daripada kita emosi marah, nggak ada gunanya. Ketika kita dihina, ketika kita diremehkan, buktikan bahwa kita mampu, kita bisa ya, memperoleh hal yang lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa saja sih kelebihan gaya kepemimpinan transformasional itu? Adapun di sini ada beberapa kelebihannya ya Bapak Ibu ya, untuk gaya kepemimpinan transformasional. Dalam penerapannya kepada karyawan, kepada guru di sebuah perusahaan atau di sebuah organisasi sekolah gitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengaruhnya ideal. Orang akan ideal gitu ya, wes keren gitu ya. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan individu. Kita akan mampu melihat kemampuan individu dengan menggunakan level-level ya Bapak Ibu ya. Karena kita seorang pemimpin kan tahu ya, level kita ada di mana gitu, kita akan tahu. Motivasi inspirasional. Kita akan termotivasi, stimulasi intelektual kita juga akan naik ya Bapak Ibu. Yang kelima, perhatian pada kesejahteraan emosional. Ini kita perhatikan. Dan yang terakhir keenam adalah peningkatan kinerja. Jadi bagaimana tips menerapkan gaya kepemimpinan transformasional itu? Yang pertama, jangan takut tereksplorasi dan bereksperimen. How we know if we never try? Bagaimana kita tahu kalau kita nggak pernah mencoba? Jadi jangan takut bereksplorasi, bereksperimen. Kita nggak akan tahu kita kalah, kita salah, kita akan mampu melewati sebelum kita melakukannya. Kita nggak akan tahu kalau kita bisa menang atau kita hebat atau kita nggak mampu atau kita sedang-sedang saja kalau tidak melakukannya. Jadi motivasi yang biasanya kita lakukan pada anak-anak didik kita, anak-anak didik saya itu ketika ikut lomba nggak usah takut, Bu saya nanti takut, oh it's okay, no problem. Kalau ada anak didik kita itu takut mau ikut lomba, nggak usah takut ya. Atau ada karyawan kita, ada guru-guru itu yang takut ikut lomba, kita berikan semangat, nggak usah takut ya. Kita nggak akan tahu kita menang, kita kemampuannya sampai di mana sebelum kita mencobanya. Kalah menang suatu perlombaan itu biasa, yang penting kita sudah mencoba. Yang kedua, selalu cari peluang untuk memperbaiki satu hal. Nah, di sini kalau kita sudah mencoba, kita tahu ada kekurangan kita di mana, kita coba cari peluang. Oh, berarti saya kurangnya di sini. Saya akan memperbaikinya. Seperti itu. Refleksi ya, kita akan tahu kekurangan kita. Yang ketiga, berani bertanggung jawab dan hargai setiap ide dan gagasan karyawan. Jangan ada orang mempunyai ide dalam satu, ada rapat kalau dalam sekolah itu, ada rapat rutin, rapat dinas seperti itu. Kemudian ada orang memberikan usul, ide,
kemudian kita matikan. Waduh, ibu terlalu, jangan seperti itu. Biarkan mereka mengeluarkan unek-uneknya bagaimana. Yang penting kan ini pada endingnya berakhir pada kemajuan. Jadi kalau kalau ide-idenya atau pendapatnya itu demi kemajuan sekolah, why not? Kenapa tidak? Ya kita dukung ya. Kita coba introspeksi, kita cari sama-sama, kita cari solusi. Kalau seseorang itu mau bertanya, belajar ngomong, kemudian kita patahkan dengan, wes tahu kayak gini, pernah, dia nggak akan mau ngomong. Atau ketika ada orang ngomong kemudian diingat, mamanya kita ada salah satu guru itu kemudian memberikan bukan apa ya, memberikan ide atau memberikan koreksi apa yang telah terjadi pada sekolah kita, kemudian kita matikannya. Wah, kok seperti itu, kemudian kita kasih blacklist kepada dia. Ya males dia nanti akan memberikan pendapatnya. Demi kemajuan sekolah nggak akan mau, yang lainnya juga akan mati. Waduh, nggak usah ngomong, menengah harus mengikuti. Seperti itu pada akhirnya nanti Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ada yang seperti itu, kemudian kita akan memanfaatkan asetnya. Kita terbatas dengan keadaan yang seperti ini, jangan khawatir Bapak Ibu. Ya. Umpamanya mau mengadakan apa, waduh Bu, wong sekolahan sawit, kita memanfaatkan aset yang ada. Ada di sini ada 7 macam aset yang pernah kita pelajari pada kegiatan program guru penggerak itu. Itu kita terapkan di sini Bapak Ibu. Ada aset manusianya, bagaimana gedungnya sedikit manusianya banyak, kita ajak ngomong nanti bagaimana caranya. Fisiknya bagaimana gitu ya. Sosialnya bagaimana, finansial, lingkungan, agama, kebudayaan dan politiknya. Permasalahannya ada di mana sih? Oh, kenakalan peserta didik dapat diatasi dengan, oh ini banyak. Apa yang kita strategi kita apa? Ada ini sedikit garis kan kita sudah diajari. Atau permasalahan yang kedua, kalau permasalahan yang pertama dengan peserta didik kita, permasalahan yang kedua berarti dengan guru-guru kita. Kita bisa menggunakan teknik coaching. Jadi dari dua permasalahan ini sebenarnya intinya sama ya. Ketika ada satu permasalahan ini, coba kita mengembalikan permasalahan itu kepada yang bersangkutan, kemudian bagaimana cara mereka untuk mencari solusi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan pada akhirnya mereka akan melakukan unek-uneknya, bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri tanpa ada yang tersakiti. Nah, di sini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Permasalahan siswa berupaya agar pendidikan berpihak pada murid dengan strategi yang telah disepakati bersama, sedangkan permasalahan guru bersifat terbuka pada setiap permasalahan dan melakukan coaching dalam penyelesaiannya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kepala dingin dan hati yang tenang adalah kuncinya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala, mungkin ada salah kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.